Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Waqad qala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa la talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul azim. Ikhwanul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang ini kita diberi hidayah berupa kesehatan dan keimanan sehingga kita bisa melangkahkan kaki ke tempat ini untuk mewujudkan bahwa kita benar-benar hamba Allah yang senantiasa tunduk kepada perintahnya dan berusaha menjauhi segala larangannya dan senantiasa berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepadanya. Selawat dan salam mari kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita yang telah membawakan dua petunjuk, yaitu Al-Quran dan Sunnahnya. Mudah-mudahan kedua petunjuk itu senantiasa kita baca sehingga benar-benar menjadi pedoman dalam kehidupan kita dunia ini yang penuh dengan tantangan sehingga bisa selamat sampai di akhirat kelak. Ikhwanul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di awal khutbah ini telah dibacakan surah Al-Baqarah ayat 42 dan 43 yang artinya, janganlah kamu mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran sedang kamu mengetahuinya. Dan tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama-sama dengan orang-orang yang ruku. Ikhwanul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sehubungan dengan ayat tersebut, maka kesempatan yang berbahagia ini, singkatlah saya menyampaikan dua kisah inspiratif tentang orang yang senantiasa berusaha mengeluarkan zakat, infak dan sedekahnya sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 43 tadi. Jika kita bertakwa menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah seperti perintah untuk mengeluarkan zakat, infak dan sedekah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitan yang kita alami dengan catatan infak, sedekah yang dikeluarkan adalah terus-menerus dan ikhlas sesuai dengan nisab dan haulnya, yaitu nisab 85 gram dan haulnya adalah 1 tahun berputar. Maka di awal tahun Hijriah ini mengingatkan kepada kita sekalian termasuk diri Hatib sendiri untuk senantiasa mengingat satu kewajiban kita, yaitu mengeluarkan zakat dan senantiasa menginfakkan sebagian harta pendapatan kita yang kita peroleh setiap saat di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagai tabungan di akhir kelak nanti. Ada kisah menarik. Ada ternyata dua orang wanita yang tinggal satu rumah, sama-sama anggota ahli zakat dan ahli infak di masjid dekat rumahnya. Mereka melakukannya sudah bertahun-tahun, tetapi sama-sama tidak saling mengetahui. Yang satu adalah majikan, sedang yang satu lagi adalah pembantu rumah tangga di keluarga tersebut. Yang menarik adalah pembantu rumah tangga itu jumlah infaknya lebih besar, yaitu 60.000 per bulan, sekitar lebih 10 tahun yang lalu. Sementara majikannya sekitar 50.000 per bulan. Tentu kita harus berprasangka baik bahwa mungkin majikannya menginfakkan sebagian hartanya kepada tempat-tempat yang lain. Suatu ketika ditanya kepada pembantu rumah tangga itu, berapa penghasilan Anda bersama dengan suami 1 bulan? Pembantu rumah tangga menyatakan 600.000. Berarti ia mengeluarkan infak sekitar 10% dari total penghasilannya pada saat itu. Kemudian ditanya lagi pembantu rumah tangga tersebut, berapa anak Anda? Ibu rumah tangga menyatakan, saya memiliki 5 orang anak. Dan hal yang mengejutkan lagi, ternyata kelima anaknya
kuliah di universitas terkemuka di Pulau Jawa. Di antaranya adalah Universitas Airlangga dan Institut Teknologi 10 November. Tentu kita makin kagum kepada ibu pembantu rumah tangga itu. Dalam pikiran kita yang pendek, sebuah keluarga dengan penghasilan 600.000 sebulan, mereka mengeluarkan 60.000 per bulan dan mempunyai anak 5 orang. Semuanya kuliah. Dari mana biaya untuk kuliah anaknya itu? Maka ditanya lagi pembantu rumah tangga itu, dari mana biaya sekolah anak-anak ibu? Ibu rumah tangga menjawab, mereka sejak SD selalu juara umum, sehingga mendapatkan beasiswa dari SD sampai dengan kuliah di perguruan tinggi. Ikhwanul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Subhanallah, ibu ini telah membuktikan bahwa orang yang rajin mengeluarkan zakat, infak dan sedekah, Allah jamin rezekinya tidak akan berkurang, justru sebaliknya bertambah berlipat-lipat. Benarlah firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 39. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul mud'ifun. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang dilipat gandakan pahalanya. Ikhwanul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Orang yang mengeluarkan zakat, infak dan sedekah, maka hartanya Allah lipat gandakan, baik nominalnya maupun keberkahannya. Karena zakat itu menjadi penambah atau pengembang harta yang kita miliki. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW pernah bersabda bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta manusia. Kemudian Syekh Kulaini pernah berkata, obati penyakit Anda dengan sedekah, hilangkan kesulitan dan musibah Anda dengan sedekah. Dalam riwayat lain, satu ketika ada seorang pemuda tampan bertamu kepada Nabi Daud alaihissalam pada menjelang resepsi pernikahannya. Pada saat yang sama malaikat malakal maut datang menemui Nabi Daud. Lalu malaikat maut berkata kepada Daud, bertanya kepada Daud, tahukah siapakah pemuda itu wahai Daud? Nabi Daud menjawab, iya, dia adalah pemuda beriman yang mencintaiku. Dia tidak akan memasuki rumahnya kecuali setelah datang melihatku dan memberiku salam atau memberi salam kepadaku. Kemudian malaikat berkata, wahai Daud, tahukah Anda umur pemuda itu tinggal 6 hari lagi? Maka menjadi sedihlah Nabi Daud alaihissalam. Singkat cerita, setelah sampai 7 bulan pemuda itu ternyata masih hidup. Maka tatkala malaikat maut datang menemui Nabi Daud berkata, Anda pernah katakan tidak tersisa umur pemuda itu kecuali hanya 6 hari saja. Malaikat berkata, betul, tetapi setelah selesai 6 hari aku mementangkan tanganku untuk mencabut ruhnya. Tiba-tiba Allah berfirman, wahai malaikat maut, tinggalkan hambaku si fulan, karena sesungguhnya dia pernah keluar malam, kemudian bertemu dengan seorang fakir miskin yang sangat membutuhkan, lalu dia memberikan sedekah kepada orang fakir miskin itu. Kemudian si fakir miskin itu sangat senang dengan sedekah itu. Kemudian dia mendoakan hambaku itu supaya diberi umur panjang, supaya menjadi teman Nabi Daud di dalam surga. Maka aku ridha dengan hambaku itu, dan sesungguhnya aku telah mencatat dari umur yang tinggal 6 hari dengan ditambahkan 60 tahun, dan aku tambahkan lagi menjadi 10 tahun, maka jangan cabut nyawanya sampai selesai masa usia 70 tahun. Dan sungguh aku telah mencatat dia sebagai teman Nabi Daud di dalam surga. Ikhwanul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada cerita tersebut dapat diketahui bahwa salah satu manfaat zakat adalah memperpanjang usia. Sebagaimana usia pemuda yang tinggal 6 hari, lalu dia berzakat sehingga Allah menggantikannya dengan usia menjadi 70 tahun. Allah berfirman dalam surah Yasin, innama amruhu isa arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.
surah Yasin ayat 82. Ikhwanul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kita pun harus berpandangan bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara atau bagikan dalam perjalanan singgah sementara. Kun fid dunya ka'annaka garibun au abirun sabil. Kehidupan kita di dunia ini hanyalah singgah sementara dan akan kita berpindah ke alam akhirat kelak. Perpindahan ini bisa diumpamakan pindah dari Kendari ke Jakarta. Dalam hal ini tentu tidak mungkin membawa semua barang kita, terutama yang besar dan dalam jumlah yang banyak. Sehingga kita jual dan uangnya kita titip di bank atau kita kirim melalui jasa-jasa pengiriman seperti kontainer, pos, JNI, PCP dan sebagainya. Sehingga kelak ketika kita sampai di Jakarta, barang yang telah kita titip di bank atau yang kita titip melalui jasa pengiriman kita terima kembali di Jakarta dengan sempurna dan selamat. Ikhwanul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam suasana modern sekarang ini, di mana banyak orang yang memiliki harta yang cukup senisab atau wajib dibersihkan melalui zakat, seumpama senisab yaitu 85 gram emas atau kurang lebih sekarang ya 926.000. Jadi setahun harus mengeluarkan sekitar 6.500.000 per bulan atau 162.000 per bulan atau sekitar 1.950.000 per tahun. Maka tentu tidak sulit untuk menunaikan zakat, infak dan sedekah. Karena tersebar berbagai lembaga-lembaga yang berfungsi sebagai biro jasa pengiriman barang dari dunia ke akhirat. Berbagai biro jasa pengiriman barang dari dunia ke akhirat seperti Basda, Badan Amil Zakat dan Sedekah tingkat daerah. Ada masjid, ada pondok pesantren, ada panti-panti asuhan dan sebagainya. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengeluarkan zakat, infak dan sedekah setiap bulan atau setiap tahun sesuai dengan haul yang kita tetapkan. Benarlah suatu ketika Rasulullah SAW pernah bersabda, kokohnya negeri ini, kokohnya satu negara karena 4 pilar. Yang pertama dengan ilmu para ulama, yang kedua kedermawan orang-orang kaya, yang ketiga doa orang fakir miskin, dan yang keempat keadilan para penguasa. Semoga 4 pilar ini dapat memainkan peran sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, sehingga negara dan daerah kita ini tetap kokoh dalam bingkai NKRI baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wasikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawah innahu was-sami'ul alim. Fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallim tasliman katsira. Wa qala Allah fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga sisa umur kita ini senantiasa kita dibimbing untuk senantiasa membaca petunjuk hidup dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, sehingga insya Allah kita bisa selamat di dunia dan sampai di akhirat kelak. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana sigara wa li jaddina wa li jaddatina wa li ustasina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya min al amwat innaka samiun qarib. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa
wa suryatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.